masih belum sempurna, protein mungkin belum sempurna, ginjal dan lain. Berat badan, semakin gemuk orang ini, semakin banyak lemaknya, ya kan? Obat itu kan umumnya dia sifatnya asam lemak, glikofil kan, senang lemak. Obatnya berat, itu timbulan obatnya lama, sehingga TSK-nya jadi panjang. Tahu TSK nggak? Waktu pakai obat ya. Nah, waktu yang dibutuhkan obat untuk menjadi separuhnya, namanya TSK-nya. Dan lain-lainnya, dan lain-lain. Nah, dalam interaksi obat, suara saya sampai belakang terdengar nggak? Sampai Benar. Bisa hemat listrik. Ada precipitan drug, ada objek drug. Precipitan drug itu obat yang mempengaruhi, ya. Objek obat yang dipengaruhi. Contohnya sudah ada, ya. Nah, tapi kadang-kadang precipitan drug, objek drug ini bisa reversible. Contoh misalnya ya, contoh. Seorang pasien minum ketoconazole, dia ada contohnya. Karena dia punya jamur, sakit jamur. Tahu sakit jamur ya? Tahu ya? Urat kutis, jamur ya. Dan dia juga punya TBC. Tahu TBC kan? Banyak rifampicin, tablet, ya. 100 mg. Nah, karena dia punya penyakit jamur dan juga punya penyakit TBC, berdua obat ini, ketoconazole, rifampicin, ya kan? Itu tablet. Ketoconazole itu tablet 200 mg, ya, untuk tablet. Di awal baru minum pertama ini resepnya. Ketoconazole itu sifatnya enzim inhibitor, menghambat metabolisme obat lain. Rifampicin dihambat metabolisme. Di pertama minum itu yang jadi precipitan yang mana? Yang mempengaruhi ketoconazole, ya kan? Yang jadi objek siapa? Rifampicin. Begitu 2 hari berikutnya, sekaligus karena dihambat metabolismenya, rifampicin meningkat ya, dalam darah darah meningkat. Rifampicin itu sifatnya enzim inducer, jadi memetabolisme obat lain ya. Nah, karena dia meningkat terus, akhirnya apa? Dia yang sekarang mempengaruhi ketoconazole si metabolisme, jadi bisa bolak-balik begitu ya. Siapa yang duluan mempengaruhi precipitan, yang berikutnya mempengaruhi lagi, ya jadi precipitan lagi gitu ya. Jadi bisa bolak-balik. Itu hanya apa namanya, istilah gitu ya. Mekanisme interaksi obat itu ada 3 jenis ya. Ada farmaseutik, ada farmakokinetik, ada farmakodinamik. Ya. Interaksi farmaseutik itu interaksi yang terjadi sebelum obat itu diminum atau diinjeksikan, masih di luar tubuh. Nah, di luar tubuh. Jadi sering disebut dengan istilah inkompatibilitas. Enggak? Nah, itu bahasa Indonesianya obat tidak tercampurkan. Ya, obat A dicampur dengan obat B jadi mencair. Nah, pernah dengar eutektik? Eutektik, equation, erosion. Nah, itu mengeluarkan molekul air dari basah. Itu contohnya. Atau obat A sifatnya reduktor, obat B oksidator. Anda brus di mobil, meledak dua. Tinggal tujuannya. Obat bom dulu Masih itu
ventilator dicampur reduktor jadi satu. Dua. Ya. Eksklusif istilahnya ya. Obat A campur obat B jadi semen, beton jadinya. Ada juga, jangan dikira nggak ada. Ada. Jadi banyak inkompatibilitas itu terjadi ya. Maka dari itu pelajaran kimia itu jangan disepelekan. Nanti kalau saudara bekerja di rumah sakit, perawatnya bertanya, Pak ini boleh nggak dicampur dalam infus? Hati. Anda lihat dulu, ini bentuk garamnya apa, pH-nya berapa, terus saya campur mengendap apa tidak, terbentuk kristal apa tidak. Pikirkan itu, ya, keluar gas apa tidak, tuh ya. Jangan sampai begitu dicampur keluar gelembung gas, masuk ke pembuluh darahnya pasien membuat dia. Pasiennya bisa mati, terjadi emboli di hati ya. Itu terbentuk endapan masuk ke pembuluh darah pasien di hati, perubahan pH ya, perubahan kelarutan. Nah itu namanya inkompatibilitas. Itu juga dokter kulit itu sering meracikkan krim A campur dengan krim B, MFLA krim. Nah, hati-hati, jangan sembarangan dicampur, krimnya bisa pecah. Ya, misalnya krim A tipenya OW, tahu OW? OW in water. Krim B, WO, Anda campur, pecah. Tuh, ya, rugi sudah banyak. Hati. Nah itu namanya inkompatibilitas. Ya, banyak sekali terjadi di rumah sakit yang begini-begini ini ya. Nah, itu namanya interaksi in vitro ya, di luar tubuh. Oke. Nah ini contohnya, ini sedikit aja saya ambil contoh ya. Masih banyak yang sering terjadi. Tapi itu in aja ya, pKa-nya 8, dextroso asam misalnya terjadi endapan ya dan lain-lain ya. Kasih obat dengan obat lain, obat dengan bahan pembantu ya, formulasinya Anda pahami, pH-nya Anda pahami, tipe kemasannya dipahami. Ini banyak yang harus dipahami ya. Tipe karetnya, nutupnya, banyak sekali terjadi reaksi-reaksi begitu ya. Oke. Nah karena itu bagaimana cara mencegahnya? Nah, kalau ada pekerja di rumah sakit, kalau ada perawatannya, dokternya, ini namanya pelayanan informasi obat ya di rumah sakit itu ada PIU, ada PIU. Jadi dokter-dokter itu akan bertanya ke saudara, ini ada obat baru, boleh nggak saya injeksikan ini kandidanya? Ya, boleh saya campur ke dalam infus? Nggak ditanya. Nah ini dibaca nih, jangan mencampur obat dalam infus bila tidak diketahui sifatnya. Umumnya pabrik-pabrik itu pasti merahasiakan formulanya, betul atau tidak? Tuh, merahasiakan resepnya. Nah kalau Anda sudah tak tahu, jangan mengizinkan ya, terjadi sesuatu, darah disalahkan. Berilah obat sebagai bolus, langsung injeksi sekaligus. Biasanya kalau dicampur di infus, drip gitu ya, lama, jadi bisa terjadi interaksi lambat. Lama-lama dia mulai terbentuk kristal-kristal, gitu ya, berubah warna, perubahan pH. Jadi bahaya. Jadi harus dilihat terus. Bacalah produk informasi obat dengan detail ya, dalam infus dicampur dengan baik, jangan dikocok, ditinggal gitu ya. Dia mati perubahan-perubahannya. Membuat larutan secara resentemperatus, jadi langsung dicampur itu, jangan disimpan lama ya, itu namanya resentemperatus, langsung digunakan. Beri label, nama obat, dosis, waktu untuk dimulai, dihentikan, itu semua ada dokumentasi ya. Kalau terjadi sesuatu, Anda punya bukti ya, kapan Anda mencampur,
lanjutkan. Nah, sekarang kita ke interaksi farmakokinetik. Di farmakokinetik itu ada interaksi di absorpsi, ada di distribusi, ada di metabolisme, ada di ekspresi. Ya. Kalau kita minum obat bentuknya tablet, ya, saya beri contoh tablet gitu ya, larutan, jadi masuk ke dalam lambung. Biasanya kita minum segelas air putih, ya, dengan segelas air putih obat itu akan terbantu mempercepat disintegrasi. Obat itu pecah dari partikel-partikel, kemudian terjadi disolusi obat itu larut dalam bentuk molekuler, ya. Makanya minum obat tablet efeknya lebih lambat daripada minum sirup, ya, lebih lambat daripada injeksi. Karena ada fase begini nih, fase-fase ini butuh waktu. Apalagi pasiennya minum obat dengan pisang, dengan roti. Yang menyerap cairan dalam lambungnya siapa? Rotinya, bukan obatnya. Ya kan? Sehingga obatnya sudah terdisintegrasi, susah larut. Efeknya pasti lama. Makanya Anda kalau memberi informasi ke pasien itu, minumlah obatnya dengan segelas air putih. Nah, penting itu membantu percepat disintegrasi dan disolusi. Itu ya. Nah, setelah obat itu larut terdisintegrasi disolusi, dia akan dipindah ke usus obat itu. Di usus itu tempat penyerapan, ya kan? Ada pili, mikropili, ada usus. Nah, dengar nggak? Situlah obat itu akan diserap. Penyerapan yang terbesar melalui mekanisme apa? Ada yang tahu? Difusi pasif paling besar. Artinya membutuhkan obat larut dulu. Setelah itu dia akan berkesetimbangan ion menjadi tak terionkan, dia akan lipofil sifatnya, diserap. Transport aktifnya hanya sebagian kecil saja, ya. Pili, mikrofili, punjet-punjet khusus. Nah, jangan lupa di usus itu juga ada flora normal, di bakteri-bakteri yang menguntungkan, yang akan mempengaruhi interaksi obat di belakangnya. Pahami gambar, gambarnya sangat membantu memahamkan kita interaksi obat. Ya, saya lanjutkan. Jadi obat itu disintegrasi dulu, larut dulu, gitu. Kemudian dia akan dipindahkan oleh peristaltik itu ke usus. Jadi segala sesuatu yang mempengaruhi peristaltik itu akan mempengaruhi onset of action-nya, waktunya, ya, waktu penyerapan. Oke, nah, karena absorpsi obat tergantung pada beberapa macam itu, ada formulasi, pKa, kelarutan, pH, motilitas, flora normal. Karena itu interaksi obat itu ada dibagi menjadi berapa? 7. A, B, C, D, E, F, G. Dalam perubahan cairan, karena motilitas, karena pembentukan kompleks, dan lain-lain. Jadi ada contoh-contohnya masing-masing. Kita lihat. Nah, perubahan pH cairan GI tract. Dan kalau orang pasien minum 2 obat, tablet natrium bikarbonat, dan dia juga minum kapsul tetrasiklik. Ya, contoh. Tetrasiklik sifatnya basah. Tahu ya tetrasiklik ya, di itu spektrum luas gitu. Kalau orang di masyarakat itu
insulin di sini sifatnya basah. Kalau pasien ini minum misalnya antasida, gitu ya, atau tablet bikarbonat, yang menyebabkan pH acidnya lambungnya jadi basah, pasti menyebabkan tetrasiklim itu sulit larut, ya kan? Basah dalam basah pasti sulit larut, sehingga apa? Absorpsi tetrasiklim berkurang. Itu mekanismenya ya. Nah, kalau tetrasiklimnya berkurang pasti bakterinya tidak terbunuh kan gitu ya. Kemudian yang kedua itu MGOH dan glibenclamid. Glibenclamid tahu? Obat diabetes, ya, sulfonylurea. Jadi dia merangsang pengeluaran insulin di pankreas, sehingga gula darahnya bisa turun. Nah, glibenclamid itu sifatnya asam, MGOH itu sifatnya basa. Asam dalam basa larutannya gimana? Meningkat, ya kan? Meningkat larutannya. Di larutan itu tahap yang paling menentukan absorpsi ya. Larutan. Kalau obatnya nggak larut, nggak mungkin diabsorpsi, nggak mungkin. Harus larut dulu. Absorpsi glibenclamid meningkat. Produksi insulin diperbesar, ya kan? Akibatnya apa? Hipoglikemi, insulinnya kebanyakan, hipoglikemi kan? Anda pernah hipoglikemi nggak? Pernah ya? Pusing, keringat dingin, bisa kebelat, kebelat, jatuh ke tanah. Jadi makanya kuliah praktikum sarapan dulu ya, supaya tidak hipoglikemi. Saya pernah tes ya, saya tes. Kalau saya nggak, biasanya saya nggak makan. Pagi itu saya nggak pernah makan. Paling minum kopi gitu ya. Jam 11 baru saya makan. 11, jam 12. Terus saya cek jam 10, saya cek glukosa saya cek gula darah 80, masih 80. Kalau Anda cek di bawah 60, oh, itu bisa semaput ya. Jadi kalau Anda puasa biasa, coba dicek berapa. Pernah ngecek? Pernah? Ada yang sampai 60 gula darahnya? Ya, hipoglikemi. Shock hipoglikemi. Contoh berikutnya, nah ini bentuk-bentuk ester nih, spodoksim ya, oksitil itu ester namanya, ya, eritromisin, stearat, ya, eritromisin, eritromisinat, banyak itu lagi biotik itu bentuknya ester. Tahu ya ester ya? Bagusnya gitu ya. Ester. Ester itu kalau di lambung butuh HCl untuk dihidrolisa ester itu, ya kan? Aspirin itu kan ester tuh. Jadi asam stat dan asam salisilat kan, ester itu butuh HCl, asam, supaya dia bisa pecah esternya. Nah kalau esternya nggak pecah, tidak bisa diabsorpsi di usus ya. Nah, karena itu obat-obat yang menurunkan keasaman itu mengganggu absorpsinya, karena esternya tidak bisa pecah, hidrolisa ya, itu namanya hidrolisa, diuraikan ya. Jadi butuh keadaan asam. Absorpsi spodoksim berkurang ya, berkurang. Nah, kalau berkurang ya efek antibiotiknya juga berkurang. Jadi ya,
Ketokonazol dengan H2 antagonis atau proton pump inhibitor. H2 antagonis itu contohnya ranitidin, kan ya? Ranitidin, simetidin, famotidin, nah itu H2 antagonis ya, atau H2 blocker. Proton pump inhibitor itu contohnya omeprazol, kan ya? Nah, lansoprazol itu menghambat sekresi ACL. Kemudian antasida menyebabkan, nah kalau jadi basah begitu, kelarutan ketokonazol berkurang. Ketokonazol itu sifatnya basah ya. Sehingga apa? Absorpsi ketokonazol berkurang. Nah, kalau kita sudah bisa mengidentifikasi ada interaksi begini, bagaimana menyelesaikannya? Anda sudah tahu pasiennya minum obat natrium bikarbonat, tetrasiklin. Bagaimana menyelesaikannya? Supaya tidak terjadi interaksi. Tahu ya? Cara menyelesaikannya adalah harus diberi jarak waktu minimal 2 jam. Ya? Beri jarak waktu. Boleh nggak apa-apa minum, tapi beri jarak. Kalau natrium bikarbonat tetrasiklin, yang mana diminum dulu? Sama-sama dia diabsorpsi. Ya tetrasiklinnya kalau lebih penting ya itu diminum dulu ya. Biar terabsorpsi dulu dalam 2 jam, sudah hilang dia di lambung di usus, baru minum natrium bikarbonat. Gitu ya penyelesaiannya. Hipoteker itu bisa memberikan solusi, diberi jarak waktu. Misalnya dengan antasida, antasida itu kan tidak diabsorpsi kan? Ada antasida yang diabsorpsi? Ada. Ya kerjanya hanya di lambung. Jadi minumlah yang diabsorpsi dulu. Contohnya misalnya kodoksin profil, minum dulu. Di 2 jam berikutnya baru minum antasida. Gitu ya. Itu ujian begini. Bagaimana cara mengatasi supaya tidak terjadi interaksi obat? Jadi jarak waktu. Yang mana diminum dulu? Ini. Ya, Bang. Lanjut. Ini ada gambar nih, ada gambar. Gambarnya penting nih dihayati. Soalnya ada besok ini. Gambar yang merah itu ketokonazol dengan gelas air putih. Coba lihat puncaknya paling tinggi. Cmax-nya paling tinggi. Kadar ketokonazol dalam darahnya paling tinggi. Ya, dengan air putih dia minum. Yang biru dengan sukralfat. Ada yang tahu sukralfat? Sukralfat itu adalah obat untuk melapisi dinding lambung supaya tidak teriritasi oleh ACL. Ya, sukralfat. Nah, dia juga bisa menghambat absorpsi yang mengikat obat. Nah, Cmax-nya lebih rendah, ya, daripada dengan air putih lebih rendah ya Cmax. Kausilnya lebih kecil. Sekarang kita lihat yang hijau, ketokonazol diminum bersama dengan ranitidin. Ranitidin itu H2 blocker early, jadi membuat suasana lambung jadi basah. Kelarutannya ketokonazol berkurang, absorpsinya berkurang. Lihat tuh paling rendah kausilnya paling kecil, kausilnya paling kecil. Ya. Nah, coba lihat waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Cmax antara yang merah, yang biru, yang hijau. Kira-kira hampir sama nggak?
Cemasnya hampir sama ya. Anggap sama gitu ya. Sama. Di titik 2 lebih sedikit kan? Bagian titik-titik ujungnya itu, puncak-puncaknya hampir sama. Itu artinya apa? Artinya, ada yang tahu nggak? Oh, kalau tahu ini hebat nih. Kok bisa sama T-nya itu? T untuk mencapai puncak itu sama. Artinya nggak berubah Pak. Yang nggak berubah adalah pristatiknya. Pristatik. Nah, sehingga waktu yang dibutuhkan obat dibuang dari lambung ke usus itu semua sama. Semua sama. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk penyerapan menjadi puncak itu semua sama. Karena pristatiknya tidak berubah. Gitu ya. Oke. Pelan-pelan aja. Nanti pasti paham saudara. Ini banyak keluar muka yang begini-begini nih. Reaksi begini ya. Kita lanjutkan lagi. Perubahan motilitas. Ini inflasi karena motilitasnya berubah. Kalau motilitas berubah, itu waktu yang dibutuh itu akan berbeda-beda. Ya. Perpindahan obat dari lambung ke usus itu berubah motilitas. Faktor yang mempengaruhi yang pertama suhu makanan ya. Kalau Anda makan panas dulu, dingin itu motilitasnya akan berbeda ya. Panas itu menurunkan motilitas. Makanan berlemak juga menurunkan motilitas. Ya. Obat-obat antikolinergik menurunkan motilitas. Obat-obat katalit meningkatkan motilitas. Makanya kalau minum obat itu jangan kenyang ya. Jangan kenyang-kenyang kalau minum obat. Obat itu lambat dibawa ke usus. Coba ada kenyang dulu, sampai gak bisa jalan ya. Obat antikolinergik, nah antikolinergik itu menghambat pristatik ya. Antispasmodik itu juga menghambat. Sehingga kalau Anda minum obat-obat begini yang sifatnya dengan obat lain, itu pasti menghambat penyerapan obat, menghambat ya. Waktu yang dibutuhkan atau khasiatnya jadi lambat, harusnya hilang sakitnya cepat, ini jadi lambat. Tapi kalau obat-obat yang mempercepat motilitas seperti metoclopramid, ya, cisapride, domperidone, mempercepat ya. Obat-obat kolinergik itu pasti absorpsinya cepat, ya, karena dia cepat dibawa ke usus. Oke. Ini ada penelitian nih. Gambar atas itu adalah orang laki-laki. Ya, lihat itu yang bulat putih itu yang berpuasa, yang hitam itu yang kenyang. Nah, coba lihat. Pasien ini dikasih asetosa, dilihat asam salicylate dalam darah. Yang puasa onset of actionnya lebih cepat, gitu. Artinya apa? Pristatiknya normal. Yang kenyang, wah, lebih lambat penyerapannya ya. Ya. Time-nya itu lebih ke belakang, lebih lama. Coba bayangkan pada wanita nih sekarang, wanita female. Jauh sekali jaraknya ini. Kalau wanita kenyang itu absorpsi obatnya sangat lambat. Fat itu artinya makan ya. Kasih makan kenyang. Kesimpulannya apa ini? Lebih baik minum obat berkosong tidak kenyang sebetulnya ya. Dengan 11 air putih.
pasti larutannya bagus, efeknya cepat. Jadi ya, kecuali obat itu punya efek samping iritasi, ya, kandung atau kesudahan. Dan ini yang bisa kita simpulkan dari percobaan kasih obat dengan makanan, kasih obat dengan obat lain. Oke, kalau aku berikan kompleks, ya. Saya jangan tanya Tuhan sebagai pencipta, kan Tuhan yang menciptakan. Gitu. Saya bukan perempuan ya masalahnya. Sekarang tanya yang perempuan, apakah benar begitu? Benar nggak? Kan sering minum obat kan? Kalau minum obat biasanya sudah makan. Coba siapa bisa memberi contoh? Saya tadi minum obat Pak, sudah makan, sampai sekarang belum bilang sakit kepala saya, misalnya. Yang pernah ngalami ini yang perempuan, terus saya terus saya tuh minum obat, terus saya kosong, saya minum obat. Biar cepat efek obatnya. Kalau kenyang itu lama. Saya sih, kalau saya gitu saya. Nah kalau saya bertanya, kenapa yang perempuan ini tahu saya? Apakah berarti kalau ini disimpulkan ya, kalau simbol dari penelitian ini, memang makanan itu membuat gestatif si wanita itu jauh lebih lambat ya, lebih lambat gestatifnya. Itu aja yang bisa kita simpul. Kenapa? Ya tidak tahu mekanismenya seperti apa. Dulu kuliahnya mungkin di saraf-sarafnya, kita tidak tahu ya. Kepekaan saraf, nervus vagus itu kan nervus vagus ya, statik itu kan, bagaimana dia? Itu kan kaitannya dengan saraf, kelistrikan. Statik itu kan kaitannya dengan kelistrikan saraf. Jadi lambat ya kan. Gitu, kayak wanita itu lebih sensitif. Memang itulah kodratnya. Kenapa begitu? Tanya Tuhan. Gitu ya Mas? Buktinya begitu. Makanan itu sangat mempengaruhi gestatifnya wanita. Apa benar begitu? Gak ada yang jawab begitu. Jadi dibuktikan sendiri ya, yang wanita ini kalau minum obat perut kenyang gitu, pas sakit kepala makan terus minum obat, berapa jam hilangnya sakit kepala gitu ya yang saya tanya, berapa jam biasanya? Itu kan banyak sekali bu, berapa jam itu dia? Sampai 10 jam ya. Time hour kan, kurang hour kan itu. 10 jam. Saya juga kaget. Apa betul seperti itu? Ya. Enggak ada yang mau komentar gimana? Oh, enggak ada. Siapa yang ngomong menstruasi? Menstruasi itu kan jalur lain. Itu jalur parium terus sama ibu fisik. Jalurnya beda. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Ya, nanti itu sampai berminggu yang dari jawabannya. Apa? Kalau yang perempuan ini ada yang minum obat perut kosong ada nggak? Yang perempuan kita perut kosong nggak pernah ya? Lalu sudah makan? Iya. Efeknya gimana cepat? Saya minum paracetamol gitu, cepat buatnya. Tidak berefek. Pas. Tidak lama ya? Oh benar nih jawabannya.
sejam, 2 jam, lebih lama lagi. 2 jam. Kalau saya ada minum 10 menit sudah hilang dari kepala saya. Berarti memang karakteristik lambungnya itu ya, lambat ya. Kan sudah pemilihan di atas. Sekarang pembentukan kompleks ya. Dan kompleks. Makanan, minuman, ya, vitamin, mineral yang mengandung logam-logam itu punya kans untuk interaksi pembentukan kompleks. Ya, contohnya Fe ini kan tablet penosulfat ada, ya kan? Sangopion ada, ya, vitamin mineral ada. Logam-logamnya ada di susu juga ya, susu ada. Atau roti bersusu ada juga kan. Di sayuran ada nggak logam-logam ini? Sayur-sayuran ada, sayur bayam, wortel, kan banyak juga logam-logamnya. Betul nggak? Nah, dimanapun dia berada, berarti ada kans untuk interaksi kompleks, begitu ya? Iya. Itu yang harus Anda pahami. Jangan makan dengan sayur bayam ya, nanti terbentuk kompleks ini tetasilinnya gitu ya. Nanti efeknya lambat. Ya. Berkurang nanti. Bukan berarti nggak boleh minum susu, bukan. Bukan berarti tidak boleh minum vitamin mineral, bukan. Gimana cara ngatur supaya tak terbentuk kompleks? Beri jarak. Ya, itu ide sekarang. Gimana ya selesaikan? Beri jarak. Tuh, bukannya nggak boleh, beri jarak. Minumlah dulu obat-obatnya, ya. Stasiunnya minum dulu, propolisnya minum dulu. Setelah semua terabsorpsi dalam 2 jam, baru minum susu, gitu kan? Baru minum vitamin mineral, baru minum makan roti bersusu. Roti banyak susunya nggak? Ada nggak roti bersusu? Ada, jangan lupa ya. Banyak susunya juga. Sayur. Gitu ya, jadi beri jarak ya. Menyelesaikan beri jarak. Dilarang pasiennya, tak boleh. Diberi jarak baca. Obat-obat yang ada kompleks dengan zat besi, ya itu ada juga. Ada paracetamol, pilin, dan lain sebagainya. Makanya minum obat paling bagus itu dengan air putih. Hati-hati dengan air mineral ya. Minum obat. Lagi mineralnya banyak kalsium. Dan kompleks juga. Banyak zat besi. Air mineral ya. Ada yang belum absen? Ada yang belum absen? Belum absen. Yang belum absen masih dulu ya. Masih kita petik. Oh, udah. Belum absen. Nanti Sih, akan skip. Oh, kamu. tidak terpresensi di stable. Ya. Tanda tangan udah. Kamu siapa? Tanda tangan yang belum. Tapi udah. Dari Malaysia. Ya. Kira dari India, bukan? Itu dari India. Ya. Ada yang belum absen? Sudah ya? Sudah paham nih? Sudah paham sekarang? Nah, ingat ya, soalnya semua keluar nih yang begini nih. Dan akan terus Anda hadapi nih dimanapun Anda praktek, akan terus berhadapan dengan yang begini-begini. Ya. Ada yang
diberi jarak waktu apa enggak? Beri jarak waktu. Minumlah obatnya dulu dengan air putih. 2 jam berikutnya baru minum teh. Kan jadi tahu gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah ini nih gambarnya ini. Ya, pembentukan kompleks tetrasiklin dengan aluminium 3+, kalsium 2+, magnesium 2+, bismut 2+, zinc 2+, logam ya. AUC-nya jadi rendah. Nah, nih AUC-nya jadi rendah. Titik-titik mencapai puncaknya berubah enggak? Berubah. Titik-titik mencapai puncaknya, waktu yang dibutuhkan berubah enggak? Berubah. Tidak. Oh tidak. Tidak merubah Oke. Betul. Tidak merubah prestasi khusus. Oh, enggak. Yang dirubah adalah jumlah yang diserap. Waktunya tidak dirubah, jumlahnya saja. Ya, itu maknanya gambar. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah ini kompetisi pada absorpsi aktif ya. Tadi saya bilang hanya sebagian kecil di usus transport aktif ya. Di transport aktif ini membutuhkan karier, pembawa, pengangkut ya, karier, dan juga butuh ATP ya. Nah biasanya molekul-molekul obat yang struktur molekulnya mirip, nah itu berkompetisi ya. Baik site karier itu. Siapa yang aktivitasnya lebih besar, dia akan diangkut. Tapi interaksi begini tidak bermakna ya. Sama seperti kalau ada lowongan kerja, nah, siapa yang aktivitasnya besar sama bosnya, itu yang akan dapat kerja gitu ya contohnya ya. Sama itu di sini juga begitu nih. Ya kan? Perusakan mukosa usus. Di obat-obat yang merusak mukosa juga mengganggu penyerapan obat lain. Ya. Contoh obat-obat yang merusak mukosa cekrek itu, neomycin, ya. Neomycin itu aminoglikosida ya. Jadi dia sifatnya polar. Kalau polar tidak bisa diabsorpsi, ya. Biasanya digunakan untuk sterilisasi khusus sebelum penggunaan. Anti kanker, obat kanker ini juga merusak mukosa cekrek, bisa mengganggu penyerapan bakteri. Kolisin juga sama ya. Ada yang pernah dengar kolisin? Ada yang pernah dengar allopurinol? Nah, ini sama-sama obat good sebetulnya. Kalau allopurinol itu ya santin oksidase inhibitor, jadi menghambat ya santin oksidase, perubahan urin jadi santin, santin jadi asam urat, itu dihambat sama allopurinol. Tapi kalau kolisin dia menghambat makrofag bergerak melemahkan asam urat, ya, dihambat. Kalau makrofag kita memakan asam urat, ya, asam urat di dalam tubuh itu dianggap benda asing sama tubuh kita, akan dimakan oleh makrofag kita. Nah kalau dimakan, yang kalah bukan asam uratnya, yang kalah siapa? Makrofagnya. Oh, asam urat itu kristal, batu, rontok itu makrofagnya. Nah kekalahan makrofag ini menyebabkan banyak zat kimia yang dalam makrofag ini merusak jaringan sekitar, ya. Itu yang menyebabkan nyeri hebat, itu namanya serangan akut, ya. Bisnisnya makrofag itu menyebabkan akut. Nah,
Kayak diikat sama kolisin. Kolisin. Anda pernah cek asam urat nggak? Pernah? Nggak pernah. Berapa? Berapa yang pernah? Berapa? Gigi berapa? Soalnya sering nyeri-nyeri di bagian kaki. Cek ya. Asam urat tuh kalau lebih dari 7 itu bisa membentuk batu ginjal, ya, nephrolithiasis. Batu ginjal bisa menyebabkan infeksi, bisa rusak ginjalnya, ya. Tidak hanya sendi itu yang dirusak, ginjal itu juga bisa rusak. Senang itu makan kacang, nggak makan kacang, jeruan, nggak suka. Iya, sayur-sayur hijau itu juga tinggi asam urat. Bayam, oh yang daun-daun hijau tinggi. Ya, emping, melinju, tangan-tangan, unggas-unggasan, ya, jalan tinggi, bebek, metok, asa, ya, ya. Anda masih muda. Gitu. Saya minggu lalu ya, pemeriksaan gratis gitu ya. Wah, ini asam uratmu tinggi, asam urat tinggi di atas 8 gila gitu kan, gila. Begitu malamnya saya cek diri saya sendiri, cek kok panas ya kaki. Ini nggak tahu kan 8,4. Oh, jadi langsung beli allopurinol saya. 100 mili minum terus. Minum cuma 5 kali, saya cek lagi sudah 6,5. Sudah selesai. Ya. Jadi kalau kita waktu itu makan kacang rebus itu banyak saya. Oh, ada di sini. Kan sini ke sini ya. Kacang-kacangan itu tinggi. Penting cek kesehatan itu penting. Nah, sampai biarkan jadi batu bahaya ya. Pernah lihat orang jari-jarinya begini nggak bisa kebuka. Nah, itu karena penumpukan asam urat. Jadi dia nggak bisa gerakan begini. Oke, lanjut ya. Yang mau minum silakan, yang mau ngopi-ngopi silakan, yang mau kopi. Mbak minum enggak? Minum dulu. Nah ini perubahan flora usus. Nah ini ya flora usus. Ini yang progresif keluar nih. Yang perlu diperhatikan adalah penggunaan antibiotik dalam waktu yang lama, ya, terutama antibiotik spektrum luas, kayak golongan ampicillin, ya, golongan cephalosporin, spektrum luas, tetracycline, chloramphenicol, promycin, ya. Kenapa? Dia bisa membunuh flora normal, ya. Jadi di usus kita itu ada bakteri baik, jangan lupa. Namanya flora normal. Dia bisa terbunuh. Kalau Anda sering menggunakan antibiotik spektrum luas, penicillin, Partoxy, Fluindazole,
Akibatnya apa? Nah, kalau pada pasien yang minum digoxin, nah, ini bisa menyebabkan kadar digoxinnya meningkat. Tuh, kok bisa? Kok bisa? Karena normalnya obat-obat itu akan diekspresi dari dua jalur umum. Jalur empedu dan jalur urin. Ya. Nah, yang jalur empedu ini masuk ke usus, di usus ini akan dirusak oleh flora normal. Dirusak, dibuang. Nah, pada saat flora normalnya habis karena antibiotik, tidak ada yang menguraikan digoxinnya, sehingga diserap kembali, Itu namanya siklus enterohepatik. Pernah dengar? Siklus enterohepatik, sudah dibuang ke usus, diserap lagi obat itu. Itu juga ke ginjal, dan dibuang ke usus, diserap lagi reabsorpsi aktif. Pernah dengar gak kira-kira? Pernah? Gak pernah ya? Belum. Ya, sekarang saya kasih tahu. Jadi diserap lagi. Akibatnya apa? Kadar digoxinnya jadi meningkat. Karena antibiotik spektrum luas. Nah, kalau Anda historik ternyata Anda dikasih tahu, saya sedang minum digoxin. Tuh. Terus resep amoxicillin 500 mg 3/1 10 hari. Apa yang Anda kasih tahu ke pasiennya? Karena Anda identifikasi, mekanismenya begini nanti ini. Flora normalnya akan mati semuanya. Ya kan? Digoxinnya akan meninggi ini. Apa ya yang harus saya lakukan untuk mencegah ini? Gimana kita mencegahnya? Perlu hubungi dokternya tak? Ya wis, hubungi dokternya. Apa yang Anda katakan ke dokternya? Dok, ini pasiennya yang digoxin nih. Ini bisa meningkat nanti kadar digoxinnya. Ke dokternya kita nyampaikan apa? Jangan beri antibiotik. Dia nggak mau. Kalau kan sekali antibiotik nih, orang itu bisa sepsis dia. Bakterinya sepsis, mati yang di pasien saya gitu dia. Nah. Underdose nggak boleh. Underdose ya nggak efek, bisa resisten obat antibiotiknya kan gitu kan. Resisten gitu kan. Tadi saya sebut apa? Tadi spektrum luas. Berarti pilihkan ya sempit, spektrum sempit, sehingga tidak semua flora normalnya mati. Ya gitu kan? Oke. Terus pasiennya kita suruh apa dia? Kita suruh apa? Anda sudah tahu nih, flora normalnya akan habis nih. Ada nggak cara-cara untuk meningkatkan flora normal? Minum probiotik. Ada nggak? Probiotik. Apa? Berikan probiotik. Banyak tuh jual Yakult ya. Oh, jual Yakult. Biar flora normalnya terjaga. Kan gitu kan? Bisa dicegah nggak kira-kira? Bisa ya. Cegah. Dokternya nggak bisa dihubungi. Orang tua Yakult sudah mati. Mana yang tua Yakult lagi? Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara lakukan? Ada. Untuk menilai naik digoxinnya, apa yang dilakukan? Ya kurangi dosis digoxinnya. Pak, ini minum separuh aja Pak ya. Ini berapa? Ini ya
ya kan? Jadi banyak cara menuju Roma. Ya, pakai logikanya. Tuh, paham ya? Anda akan bisa mengatasi problem yang Anda temukan nanti di depan praktek. Ada cara-cara yang paling mudah dan cepat. Itu ya. Baik. Nah, bawahnya ada lagi itu. Seorang ibu-ibu lagi berkabir ya, minum pil kabir, Rokinon misalnya, Rokinon. Umurnya baru 28 tahun, lagi subur-suburnya kan? 28 tahun, subur. Dia minum pil kabir supaya tidak hamil katanya, supaya tidak hamil. Sini ada yang minum pil kabir nggak? Ada ya? Ada nggak anak muda yang minum pil kabir? Ada. Pil kabir itu bukan hanya ditujukan untuk oral kontrasepsi, tapi bisa untuk obat jerawat, ya, untuk mengatur Anda nanti kalau umroh gitu ya, naik haji, mencegah menstruasi saat umroh pakai pil kabir. Jangan lupa itu hormon itu ya, hormon mengatur supaya tidak menstruasi. Nah, kita kembali lagi, ibu-ibu nih, dia sedang KB, terus kena penyakit, infeksi, diresepkan sama dokternya misalnya, Padrotil, orang pedikol, yang pedikol dan lain-lain. Selama 2 minggu, kena tipes kan? 2 minggu, 3 kali 1. Apa yang terjadi? Banyak floral normal yang mati. Ya. Nah biasanya flora normal itu membantu memecah konjugasi estrogen glucuronat. Jadi estrogen glucuronat itu biasanya dipecah di usus dan diserap lagi, naik lagi kadarnya sehingga dia bisa menghambat atau menegatif feedback pengeluaran FSH, follicle stimulating hormone dari tubuh. Itu negatif feedback dia. Kalau kadar estrogen tinggi di darah itu, dia bisa memblok pengeluaran FSH. Sehingga apa? Ovulasi tidak terjadi. Itu ovulasi ya? Keluarnya sel telur dari follicle itu ovulasi sebulan sekali aja itu terjadi ya. 28 hari ovulasi. Nah kalau flora normalnya habis, konjugat ini tidak ada yang memecah. Nah kalau tidak ada yang memecah, buang. Feses kan dibuang. Kadar estrogennya menurun. Nah kalau menurun, kekuatan untuk memblok ini tidak ada. Sehingga bisa terjadi ovulasi. Ya. Gimana mencegahnya? Sama dengan yang tadi, telepon dokternya, dok, ini pasien saya sedang mengambil KB, tolong pilihkan spektrum sempit, gitu ya. Dokternya nggak mau, aduh kita nggak mau. Terus ini antibiotiknya kan gitu kan? Ada cara lain lagi. Ada cara lain. Cara lainnya apa? Jadi probiotik, ya kan? Itu nanti beli Yakult ya, minum setiap hari 3 botol. Terus tiba-tiba gagal Yakultnya mati. Apa yang dilakukan? Yakult nggak bisa.
Dokternya nggak 1.000 nih. Gimana? Hah? Hah? Dengar saya. Apa yang dilakukan pasiennya? Harus pisah panjang dengan suaminya, gitu. Ya kan? Ya supaya tidak hamil. Caranya begitu. Gak mau pasiennya, gak mau saya gitu ya. Gimana? Biar gak hamil. Pakai pengaman, pengamannya apa? Fluid. Apa? Pengamannya apa? Kondom, betul. Ya kan? Tuh, kontrasepsi tambahan. Kondom. Paham ya? Paham? Jadi ada cara-cara ya untuk mencegah terjadinya perkawinan. Jadi Kenapa jadi PKB itu kan tujuannya supaya tidak hamil, gitu. Mengatur kelahiran. Paham ya sampai sini ya? Iya. Paham saudara. Konseling ke pasiennya biar bisa beritahu. Bu, ini bisa ovulasi, ibu ini subur. Ibu menggunakan ini. Terus gimana Bu? Gak apa-apa, lanjutkan aja PKB-nya. Tapi tolong jangan berhubungan dulu ya, kalau gak pengen hamil. Aduh, suami saya gak bisa begitu. Tiap hari minta dia gitu kan. Nah, kalau itu ini ibu bisa pakai kondom ini. Kalau suaminya tahu. Terus dia bilang lagi, aduh suaminya saya gak terbiasa begini gitu. Gimana gitu? Bisa ya? Steroid itu protein Loh, kan? nanti ada konseling ke pasien ini macam-macam. Termasuk protein Aneh-aneh. steroid. Aneh. Jadi harus banyak cara ya, banyak cara. Paham ya? Lanjut lagi. Ini sudah ada ininya ya, penjelasannya ada itu. Mekanisme PKB ya sudah ada. Jadi Anda tinggal baca. Mekanisme lain ya, ini terdapat kurikulum komposisi seperti jetrek. Ini kaitannya dengan kelarutan ya, kelarutan kolesterol. Dia ada obat yang mempengaruhi. Sekarang kita akan distribusi ya. Distribusi. Nah di dalam sistemik obat itu ya, obat itu tidak berjalan sendiri. Banyak penggemarnya. Pembuluh darah kita tuh, obat itu banyak penggemarnya. Jadi kalau dia obat itu sifatnya asam, itu penggemarnya itu albumin, dia diikat tuh. Sama seperti kita kan banyak penggemarnya kan, ingin diikat air. Ya, di darah juga begitu, ingin diikat. Gitu ya, di obat-obat yang sifatnya asam berikatan dengan albumin. Tak ada yang bebas, sedikit aja yang bebas. Nah yang bebas ini bisa berikatan dengan reseptor, bisa memberikan khasiat. Yang bebas ini bisa di metabolisme. Yang bebas ini bisa diekskresi ginjal. Jadi kalau dia jadi orang bebas, itu bisa kemana-mana dia. Terima diikat. Gitu ya. Sama seperti saudara, kalau punya pacar, diikat terus. Mau ke sini nggak boleh, mau ke situ nggak boleh. Makanya jangan punya pacar dulu ya. Ya, setuju. Ini diikat terus saudara. Mau gini nggak boleh, mau gitu nggak boleh. Ya, obat juga sama begitu, diikat. Kalau dia sifatnya basah, diikat sama protein, diikat. Nah, tapi jangan lupa, ya walaupun Anda punya pacar, pasti ada yang lain pingin mendesak nih biar Anda putus. Ada yang lebih ganteng, didesak ini bisa ganteng lagi.
Obat juga sama begitu. Obat ini. Contohnya warfarin, dia berikan albumin, ya kan? Hanya 1% yang lepas yang punya efek. Begitu masuk ini, phenylbutazon masuk, lebih ganteng, masuk. Didesak ini katanya, kalah warfarinnya, lepas dia. Nah, ini yang bahaya, ya. Banyak warfarin bebas, ini bisa menyebabkan perdarahan. Gitu ya. Darah. Semakin tinggi persentase ikatan dengan protein, semakin bahaya kalau terjadi pembesakan. Gitu ya. Coba bayangkan nih, 99% terikat, hanya 1% aja yang punya efek. Gitu? Begitu didesak, lepas 1% lagi, itu efeknya sudah 100% meningkat. Betul nggak? Bahaya, bisa terjadi bleeding. Ya. Makanya hati-hati kalau pasiennya sedang minum warfarin, dia misalnya beli obat-obat nyeri, nah, obat nyerinya kan sifatnya asam. Misalnya sampai ke nama asam kan, asetosa, asam tadi, diklofenak, piroxicam, phenylbutazon, dia mudah mendesak ikatan di albumin, ya. Bahaya. Terus bagaimana solusinya? Anda tahu dia minum warfarin, dia beli sama fenama, Anda kasih tahu apa? Gimana mencegahnya? Ada yang tahu gak? Yang jelas, begitu obatnya masuk akan didesak. Bahaya gak? Bahaya. Kasih tahu. Ya, Bu, Ibu milih menahan sakit apa mati? Ya kan? Bu, lebih baik saya nahan sakit. Kalau begitu jangan minum obatnya ya, Bu. Kalau Ibu minum ini, perdarahan, stroke, hemorrhage, mati, Bu. Pilih mana? Ya pilih nahan sakit toh. Gitu, ya. Carikan obat-obat yang sifatnya tidak sistemik. Contoh aja, ya kuyu-kuyu aja Bu ya, tempel ya. Kuyu, salon pas, atau balsem, gitu. Jangan diminum, minum, habislah dia, gitu. Hati ya, Anda harus punya jalan keluar yang lebih bijak gitu ya, dengan membunuh orang. Itu kan sama dengan membunuh orang. Oh ya Bu, 3 kali sehari ya, selama 3 hari. Atau 3 hari nggak sembuh baru ke dokter. Baru minum 2 kali sudah mati, gimana ke dokter? Ya kan? Tuh, hati-hati, walaupun suami dikasih dan lihat pasiennya sedang minum apa di rumahnya. Paham? Makanya WWHM itu sangat penting tuh. Who is your patient? Ya, ada sini. Tolong, medication being taken, hati-hati. Riwayat penyakit, palsu, riwayat obat. Oke, efek klinik yang serius terjadi adalah penggunaan obat pendesak dimulai dosis tinggi, jadi ya, sampai penamat 500 gram 3 kali sehari, bagus, desak kan? Volume distribusi obat kecil, jadi obat itu tidak cepat di metabolisme, tidak cepat di ekspresi, tidak kemana-mana dia. Ini bahaya. Respon obat cepat, kayak warfarin itu cepat ya. Begitu bebas langsung beri efek
Ada yang perdarahan di sini? Ada Pak, saya perdarahan menstruasi. Mimisan itu masih perdarahan nggak? Mimisan? Darah hidung. Nah, coba Anda lihat nih sekarang nih. Coba kita lihat nih. Ini contohnya penitoin, beda dengan warfarin, ya. Ini penitoin nih. Yang paling kiri, coba kita lihat dari 25N itu. Pasiennya sudah 25. Itu kita lihat unbound, obat tidak rekatnya skala 2, ya, kurang lebih skala 2. Unbound ini artinya tidak terikat, ya, tidak terikat protein. Totalnya sampai 16 lebih, ya, 16 setengah skala nano miligram per liter. Begitu yang 11 pasien ini dikasih pendesak nih, dosis yang sama, penidol diberi pendesak 900 mg sampalproat. 900 mg kasih. Coba kita lihat. Kira-kira obat yang bebas sama nggak skalanya? Sama di gua nih. Enbon itu sama, enbon kira-kira sama. Ya kan? Ingat, yang enbon ini yang memberikan efek ya, enbon ini. Nah, totalnya menurun. Penitoin total menurun, coba lihat tuh. Jadi skala berapa? Skala 14 kurang tuh. Skalanya 14 kurang kan? Miligram per liter dalam tubuh ini menurun ya. Pada 9 pasien yang lain dengan dosis penitoin yang sama diberi pendesak asam palpot 1300, lebih besar lagi ya 900. Harusnya semakin banyak yang bebas ya, semakin banyak yang bebas harusnya. Tapi lihat tuh skalanya masih 2. Apa kesimpulannya? Jumlah totalnya menurun nih. Penitoinnya jadi 10 nih, 10. Menurun kan? Artinya obat ini begitu didesak dia jadi bebas, cepat di metabolisme, cepat dibuang di ginjal, sehingga kadarnya turun. Obat bebasnya tetap, jadi dia tidak memberi efek toksik. Kan tetap tawar. Kan yang memberi efek itu yang bebas. Ingat tuh, obat dalam tubuh yang memberi efek itu adalah yang bebas, tidak terikat protein ya. Nanti Anda dapat yang di mana yang gini ya? Farmakologi ya. Belum dapat ya farmakologi ya? Sudah. Pernah diajari begini nggak? Yang bebas, yang terikat, pernah nggak? Belum pernah dengar ya? Jadi obat di dalam tubuh itu selalu terikat ya. Ada sedikit yang bebas yang memberi efek. Makanya kita tanya, punya riwayat penyakit apa Bu? Saya punya liver. Anda sudah berpikir, wah ini albuminnya pasti rendah. Jadi kalau saya beri dosis yang sama, obat bebasnya akan tinggi, itu ya. Sama orang normal kan lebih tinggi jadi coba akan beracun obat itu ya. Terus ditimbangkan kalau punya riwayat penyakit. Saya punya riwayat penyakit ginjal, tapi obat itu tidak bisa dibuang. Kalau dosisnya sama seperti orang normal, bisa toksik obat itu ya. Anda selalu berpikir ke sana. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi albumin. Nah, ini pendesakan ikatan di jaringan. Jadi kan di protein kan, ini di jaringan. Ya. Contohnya, misalnya ikatan obat digoksin di jaringan miokard, jaringan jantung, miokardium. Mio itu otot, kardium itu jantungnya, miokard.
Mional. Pernah dengar Mional ya? Tablet Mional itu obat untuk spasme otot. Mio itu otot. Yamaha Mio. Pernah dengar nggak? Miosul. Pernah dengar? Iya. Itu kekuatannya seperti otot. Miosul. Mio. Rhabdomyolysis, pernah dengar nggak? Rhabdomyolysis. Jadi kalau Anda minum simvastatin, ya, statin itu efek sampingnya rhabdomyolysis. Lysis itu terurai gitu ya. Myo itu otot. Rhabdo itu artinya apa? Rhabdo. Hebat gitu ya. Great. Great lysis of myo. Jadi otot. Quinidin, verapamil, nifedipin, dan amiodaron bisa mendesak ikatan digoksin di jaringan, ya. Bisa. Sehingga dia bisa menyebabkan konsentrasi dalam darah meningkat, ya. Karena ikatan di jaringannya didesak oleh obat-obat. Quinidin itu obat aritmia jantung. Aritmia itu kalau Anda ketemu orang yang Anda cintai itu kan berdetak jantung. Nah, itu namanya aritmia. Irama jantung tidak teratur, ya. Atau ketemu dosen yang Anda takuti, itu kan itu namanya aritmia. Kalau sering-sering begitu harus ke dokter ya, bahaya itu, ya, bahaya. Itu tuh bisa menimbulkan emboli, bisa stroke saudara. Ya, kalau sering-sering begitu bahaya. Makanya harus diobati untuk meneraturkan irama jantung. Nah, obatnya salah satunya quinidin gitu ya. Propranolol juga menurunkan irama jantung. Isoprolol. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini gambarnya nih, gambarnya. Multiple mechanism interaction. Jadi interaksi obat dengan mekanisme multiple, ya, tidak hanya satu mekanisme saja. Kita lihat grafik coba ya. Sebelumnya pasien ini minum digoksin, ya. Kadar digoksinnya dalam darah berapa itu? 0,75 nanogram per mililiter, ya kan? Coba lihat grafiknya dulu, kurang lebih 0,75 kan ya. Begitu di hari kedua pasiennya minum quinidin nih. Nah, lihat tuh pendesakannya. Begitu didesak, kadar digoksinnya naik merangkak tuh, naik merangkak. Betul nggak? Naik merangkak. Coba bayangkan dari 0,75 jadi berapa itu sekarang? Jadi 2,75. Berapa kali itu naiknya itu? Ya kan? Itu menyebabkan toksisitas, ya, toksis digoksin. Nah, makanya saudara kalau history taking, kalau pasiennya minum digoksin dapat resep quinidin lagi, hati-hati. Di hari keberapa tuh mulai toksik tuh? Di hari kelima sudah mulai keracunan rasanya. Sampai ke seluruh pundak, ya, maksimal toksik. Hati-hati.
Jadi karena dia multiple, tidak hanya di ikatan jaringan aja dia didesak. Obat-obat ini juga menghambat ekskresinya di empedu. Jadi quinidin, amiodaron, nifedipin, verapamil juga menghambat ekspresi dioksin di empedu. Ya, juga menghambat ekskresinya di ginjal. Jadi ada 3 tempat yang dia hambat gitu ya. Ginjal, di empedu, sama mendesak jaringan. Ada 3 mekanisme. Itu yang menyebabkan dioksinnya jadi toksik. Ya. Enak ya? Belajar begini ini enak ya? Enak. Nanti saudara kalau ketemu orang tua saya minum begini, Anda bisa identifikasi siapa yang akan terjadi. Tuh, ya, belajar. Kalau ngerti itu senang. Ya, nanti bisa diaplikasikan ke pasien, ke saudara, bahkan ke diri kita sendiri, ya kan? Belajar minum obat tanpa minum dengan teh. Kalau tidak bisa dicegah dengan mengganti obat yang lain yang tidak punya sifat enzim inducer, harus pengaturan dosis. Ya. Oke, sekarang inhibisi enzim. Umumnya inhibisi enzim ini, ya, ini beda dengan induksi. Loh, tadi itu induksinya di hepar, sel parenkim, yang meningkatkan produksi sitokin. Kalau ini menghambat ini, dia biasanya kompetisi pada ikatan enzim. Enzim itu kan punya tempat-tempat ikatan. Sama seperti ikatan albumin tadi, protein tadi. Jadi kompetisinya di situ. Siapa yang mengikat enzim ini? Dia yang di metabolisme, gitu ya. Nah, yang lain tidak bisa di metabolisme. Tuh. Ya. Siapa yang afinitas yang kuat terhadap enzim itu, dia yang akan di metabolisme. Yang lain tidak di metabolisme. Itu namanya inhibisi enzim, menghambat metabolisme obat lain. Ya. Mekanismenya sebenarnya ada banyak, tapi yang paling tinggi adalah kompetisi pada tempat ikatan enzim. Nah, yang perlu diperhatikan, ini tidak butuh waktu seperti ini sendak. Ini sama seperti mendesakkan ikatan protein, ya. Mekanismenya teman, proteinnya diganti dengan enzim, ya, sitokrom tadi. Contoh simatidin, ya. Simatidin ini sifatnya enzim inhibisi. Simatidin, chloramphenicol, erythromycin, statin, ketoconazole. Azole itu sifatnya inhibisi enzim. Ya, harus dihafalkan juga. Saya bilang simatidin, bukan H2 blocker, ya. Karena seperti
Seperti ranitidin itu tidak punya efek enzim medical, enggak. Ranitidin, famotidin tidak punya. Hanya simetidin, karena cincin ya. Simetidin, chloramphenicol, erythromycin, simvastatin, ketoconazol, fluconazol, fluconazol menghambat metabolisme bakteri sehingga efeknya jadi meningkat. Ya. Cara pencegahannya bagaimana? Nah, cara pencegahannya seperti misalnya pasiennya minum penitroin, misalnya diresepkan simetidin sama dokternya, bilang, dok, ini bahaya nih, simetidinnya harus diganti dengan famotidin, misalnya gitu ya, atau dengan ranitidin, supaya tidak terjadi interaksi inhibisi chloramphenicol juga gitu. Wah, nggak efek inhibisi, ganti aja dengan amoxicillin atau ganti dengan cefacabtagil misalnya, ya, lebih aman dan lain-lain. Ya. Kalau dokternya nggak mau gimana ganti? Harus monitoring, ya, monitoring. Tapi kadar obatnya diturunkan supaya tidak terjadi toksisitas. Ini contohnya nih, seorang pasien punya penyakit epilepsi, minum penitroin tiap hari, ya, kadarnya 400 mg. Kadar dalam darahnya berapa? 7 ya, 7 mikrogram per mililiter. Tapi begitu pasiennya minum chloramphenicol 500 mg 3 kali sehari, mulai terjadi hambatan metabolisme penitroin. Sampai di hari ke-12 itu puncaknya kadar penitroin, ya, sampai 24 mikrogram per mililiter, toksik ya. Muncul nystagmus. Nystagmus itu adalah gerakan bola mata ya yang tidak teratur. Itu ciri-ciri seorang pasien yang keracunan penitroin ya. Karena dihambat metabolismenya oleh chloramphenicol. Apa ya? Dalam? Oke, kita lanjutkan lagi. Ini Anda bisa baca-baca ya, pengetahuan umum ya. Tentang sitokrom ini juga dibaca sebagai pengetahuan ya. Ya, berapa liter. Sitokrom itu apa? 450 itu apa? Sitokrom 2 C9 itu apa? Itu apa? Ada penamaan sitokrom ya. Sudah saya cantumkan di sini, silakan. Tempat-tempatnya sitokrom di mana saja juga sudah ada di sini ya. Apa saja sitokrom itu sudah ada di sini. Sitokrom. Mendengar itu lelah ya. Ngomong itu lebih lelah apa? Lebih lelah ya. Mendengar aja lelah. Lagi ngomong. Lebih baik kita minum dulu ya. Silakan minum dulu. Kurang berapa menit? 22 menit. Ya, mudah-mudahan selesai.
Tapi nanti saya buat soal yang mudah-mudah saja. Yang mudah-mudah saja. Ya. Yang nilainya bagus. Ya. Nilainya semua 100 terus senang saya. Bagas hadir? Gak hadir ya Bagas? Bibi hadir, Bibi? Hadir. Diliatur hadir? Gak hadir juga. Natanya? Gak hadir. Nawafila? Gak hadir juga ya? Ada 5 orang. Ini memang ada nih, nah, ada ya. Berarti ayamnya tidak berkokok. Ada pertanyaan? Boleh bertanya ya. Boleh bertanya, bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, nanti kita cari jawaban. Saya mau bertanya. Boleh kayak obat di rumah, boleh. Orang tua boleh. Apa? Kita belajar menganalisis rasio obat, gitu. Menganalisis ya, obat makanan, obat minuman. Nanti kalau ada di literatur itu literasi obat gitu ya, Anda belajar identifikasi ya. Ini kira-kira mekanismenya yang mana ya? Kadang-kadang nggak ada di situ. Literasi obat, dengan obat ini, dengan obat ini, dengan obat ini. Anda belajar literasi. Ini literasinya yang mana ya? Kan literasi itu kan banyak mekanisme kan. Belajar. Terus penyelesaiannya gimana ya? Jadi kita bisa melakukan penyelesaian kalau kita tahu mekanisme terjadi itu. Betul nggak? Secara nggak tahu mekanismenya, nggak akan bisa. Ini gimana ya cara mencegahnya, menyelesaikannya, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Sekarang perubahan aliran darah hepatik ya, jadi obat-obat yang meningkatkan aliran darah hepatik. Semua akan menuju hepar ya, meningkat hepar, metabolisme. Makanya sering disebut fast metabolism. Pernah dengar nggak? Nah, metabolisme lintas pertama. Jadi membuat kadar obat itu jadi turun kadar. Ada fast metabolisme. Jadi obat-obat yang meningkatkan aliran darah ke hepar akan mempercepat terjadinya metabolisme ke hepar. Ya, contohnya kalau minum obat dengan glukagon, penalin, itu dia akan mempercepat metabolisme obat-obat yang digunakan bersamaan dengan dia. Ya. Tapi obat-obat yang menurunkan hepatic blood flow itu akan memperlambat terjadinya metabolisme. Itu aja intinya ya. Nah ini obat-obat yang mempercepat flow, glukagon, adrenalin, entolamin, prostaglandin, PPI. Postur tidur ya, samping gitu ya. Itu meningkatkan metabolisme karena dia meningkatkan aliran darah ke hepar. Ya. Nah, yang kuning itu menurunkan ya, aliran darah ke hepar. Jadi kalau
banyak interaksinya di sini ya. Sekarang ekspresi obat. Jadi ekspresinya ada di dua, di empedu dan ginjal. Tadi sudah ada contohnya tadi. Apa contohnya tadi? Amiodaron, dipodipin, ya kan? Dipodipin berapamil dengan hidroksid. Itu ya, jangan lupa. Di ginjal juga jangan lupa. Ada dua ekspresi besar di situ ya, di empedu dan di ginjal. Walaupun ada jalur lain, ya, ada jalur nafas, ada jalur keringat, ada ya. Gangguan ekspresi empedu ini ada contohnya globinesis dengan rifampicin ya, benidin dengan digoxin menurunkan clearance empedu, meningkatkan kadar obat jadinya ya, menurunkan clearance ginjal ya, contohnya antibiotik aminoglikosida itu sifatnya nekrotoksik ya, jadi antibiotik aminoglikosida itu hati-hati ya, sifatnya nekrotoksik, merusak ginjal, gentamicin, kanamisin, metacin, hati-hati. Ekspresi obat lain akan menurun. Ya. Ini ketemu juga nih probenesid dengan penicillin juga sama ya, menurunkan ekspresi penicillin. Benidin juga sama tadi dengan digoxin ya. Itu karena kompetisi pada sel aktif di tubuh ginjal. Nah, kemudian ada mekanisme karena perubahan pH urin. Perubahan pH urin ini sangat penting, biasanya dilakukan kalau orang keracunan. Keracunan. Pernah tahu nggak penanganan keracunan ada metode ABCD, pernah tahu nggak? Jadi kalau ada orang keracunan itu ada metode ABCD. A itu apa katanya? RW, jalan nafas. Misalkan pasien itu jalan nafasnya jangan sampai terganggu. B, rate nafas. C, sirkulasi darah, circulation. D, diuresis. Nah, perubahan pH urin ini bisa, interaksi ini bisa digunakan kalau orang keracunan. Contoh, kalau orang keracunan senyawa yang sifatnya asam, misalnya seorang sudah pacar langsung minum 10 tablet asetosal, ya kan? Asam, darahnya asam. Bagaimana supaya senyawa asamnya cepat dibuang di tubuh? Urinnya dibuat basah. Ya. Jadi kalau senyawa yang dibuang ini terionisasi di tubulus karena senyawa basah, tidak bisa akan direabsorpsi kembali. Ya. Jadi obat-obat yang sudah dibuang di urin itu kan di tubulus itu ada reabsorpsi kembali, reabsorpsi. Jadi obat-obat yang sifatnya lipofil itu akan direabsorpsi lagi. Tapi kalau senyawanya dibuat terionkan polar, dia tidak akan bisa reabsorpsi lagi, sehingga cepat dibuang. Jadi sering digunakan reaksi ini pada orang keracunan. Kalau dia keracunan ekstasi gitu kan, keracunan senyawa morfin, heroin, nah, urinnya akan dibuat asam, ya, supaya terionisasi. Nah, kalau terionisasi dia tidak bisa direabsorpsi kembali, sehingga obatnya akan cepat menurun kadarnya.
hasilnya akan cepat. Itu perubahan pH urin. Tapi kalau saudara ingin obat itu tidak dibuang-buang, bisa diatur urinnya. Kalau obat sifatnya asam, urinnya dibuat asam, supaya direabsorpsi lagi, gitu ya. Jadi bisa diatur. Baliknya gitu. Oke? Nah, ini mekanismenya ya di kubus ginjal. Jadi probenesis itu yang hitam-hitam itu tutup nih karier-kariernya itu ditutup oleh probenesis sehingga penisilinnya tidak bisa dibuang, ya. Sehingga T setengahnya jadi panjang. Ya, kalau minum sehari 3 kali tinggi kadar. Ini bagus untuk menurunkan kos. Ya, contohnya misalnya kalau Anda tahu antibiotik dalam satu file itu ya, Spalkurin, Cefixim itu bisa jutaan gitu, satu kali. Bagaimana caranya supaya tidak dibuang? Nah, diminumkan probenesin. Ya. Awalnya suntik 3 kali, mungkin sekarang cukup sekali atau 2 kali. Jadi lebih hemat begitu ya. Jadi bisa mengatur. Oke, ini rumusnya ini HX ya. Isi antiionized lipid soluble form. Ini sudah ada penjelasannya di sini. Anda tinggal baca. Yang saya bilang tadi ya. Kalau ingin cepat dia dibuang, berarti obat-obat yang diekskresi di tubuh harus dibuat terionkan, dibuat polar ya. Oke, nah sekarang kita yang terakhir nih, farmakodinamik. Jadi farmaseutika sudah, farmakokinetika sudah, sekarang farmakodinamik. Interaksinya ada pada reseptor, ada pada tempat sistem fisiologi yang sama, ada karena perubahan simaan cairan dan elektrolit, ada karena perubahan mekanisme transport organ. Ya. Ada 4 item. 4 item. Farmakodinamik. Interaksi pada reseptor. Interaksi pada reseptor ini sering digunakan sebagai antidot. Ya, misalnya orang keracunan acetylcholine gitu ya, biasanya diobati dengan atropin. Atau orang keracunan opioid kecanduan, morfin misalnya, heroin, biasanya diobati dengan naloxone. Dia bisa menggantikan di reseptor opioid sehingga dia ketergantungannya akan menurun. Jadi sering digunakan reaksi ini untuk pengobatan. Ya. Reseptor. Ada reseptor cholinergic, ada reseptor adrenergic. Pernah dengar nggak? Ada nikotinik, pernah dengar nggak? Muscarinik, pernah ya? Adrenergic itu ada alpha, beta, alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2. Pernah dengar? Nggak pernah ya? Nah, nanti di farmakologi kita akan ketemu ya. Jadi obat-obat yang berinteraksi di reseptor. Nah, di adrenergic ada pernah dengar nggak? Kalau orang hipertensi nggak boleh minum obat yang mengandung efedrin, pernah dengar nggak? Pernah? Kemarin sudah kan ya? Di P1 praktikum ada ya tadi ya? Kalau nggak salah ya? Pasiennya bilang ini ya, terus orangnya hipertensi, tidak boleh minum yang ada efedrin atau pseudoefedrinnya, kan gitu kan? Nah, kenapa begitu? Karena ada interaksi di reseptor, ya, di reseptor alfa dan beta. Ya,
Ephedrine itu kan mirip dengan adrenalin ya, adrenalin, noradrenalin ya. Di senyawa-senyawa yang sifatnya bentuknya amina aromatik itu bisa bersifat simpatomimetik, mirip simpatis. Mimetik itu artinya mirip simpatis. Nah ini kalau berikatan dengan reseptor adrenergic bisa meningkatkan tekanan darah. Makanya penting ya, lihat gambar ini penting nih. Ini Anda baca ya. Di ujung saraf simpatis itu akan mengeluarkan neurotransmitter epinefrin, norepinefrin ya. Nah, di ujung saraf itu juga ada katakol kometil transferase yang akan menguraikan ya. Kalau komnya dihambat juga efek adrenergiknya meningkat. Efek adrenergik meningkat itu seperti apa? Jantung berdebar, mata melek, kencing ditahan, gitu? Tekanan darah meningkat. Jadi istilahnya siaga perang. Efek adrenergik, ya. Ludah miring. Gak pernah dengar gitu ya? Gak pernah ya? Belum. Nanti di farmakologi, itu apa farmakologi? Ada kan itu? Ada? Harusnya ada. Tolong ini dipelajari ya, nanti dimasukinnya. Misalnya orang punya asma, terus dia punya hipertensi, boleh nggak minum propranolol? Boleh nggak? Kita blender? Nggak boleh. Kenapa? Karena beta blocker non selektif itu, contohnya seperti propranolol, itu bisa memblok beta 2 di glukus. Betul nggak? Nah kalau blok beta 2 bisa menyebabkan bronkokonstriksi, asmanya kambuh, gitu ya. Nah, ini namanya interaksi pada reseptor, ya. Dan masih banyak contoh lagi interaksi pada reseptor ini ya, banyak. Nah, harus Anda ketahui reseptor. Itu juga Anda minum opioid, misalnya kodein. Pernah nggak Anda tahu bahwa kalau minum kodein itu bisa menyebabkan konstipasi? Pernah kan? Nah, kenapa begitu? Karena dia memblok reseptor mu di usus. Jadi reseptor mu itu fungsinya peristaltik. Kalau ini diblok, peristaltiknya hilang. Ini menyebabkan konstipasi. Ngerti ya? Nah, ini namanya interaksi pada reseptor. Ya, kalau Anda paham. Makanya penting sekali Anda kenal reseptor-reseptor itu ya. Nanti Anda akan tahu, oh ini bekerja di sini, oh reseptornya akan begini, gitu ya. Karena reseptor. Nah, obat-obat yang menghambat, memblok pengambilan kembali norepinefrin ke ujung saraf, itu juga efek adrenerginnya akan menjadi meningkat. Ya. Mau inhibitor yang meningkatkan efek adrenergik, ya. Disiplin antidepresan, driven the active of guanidine, dan active blocking antihipertensive effect. Ini dibaca ya.
Itu di reseptor. Oke, lanjut lagi. Ini interaksi pada tempat fisiologi yang sama. Nah, interaksi ini banyak digunakan. Dia saya bilang di awal. Obat-obat antihipertensi itu interaksi pada sistem fisiologi yang sama namanya ya. Penggunaan ARB, penggunaan C-arsenal blocker, penggunaan diuretik itu pada fungsi yang sama ya. Kardiovaskular. Obat-obat diabetes itu juga namanya pada fungsi fisiologi yang sama ya, guna mempertahankan kadar gula darah dalam darah supaya ring normal, dengan mengatur asupan usus, dengan mengatur produksi insulin, dengan mengatur menghambat gluconeogenesis seperti itu ya. Jadi itu namanya sistem fisiologi yang sama, kombinasi obatnya ya. Itu juga adanya efek samping obat ya, juga bisa karena pada sistem fisiologi yang sama. Contohnya saya ngasih inhibitor menyebabkan tekanan darah turun, anestesi umum menyebabkan turun. Nah, ini bisa menyebabkan terjadi hipotensi, tekanan darah menurun ya, itu namanya hipotensi. Dan masih banyak contoh lagi. Misalnya pasiennya dapat diazepam, dia juga dapat antihistamin seperti CTM, itu efek obatnya juga menyebabkan pasiennya tidur dalam misalnya ya, lama. Itu namanya sistem fisiologi yang sama ya. Ada contoh lain lagi. Saya pasiennya dapat obat batuk kodein, pasiennya juga minum kalsium ini ya, itu dapat mempercepat konstipasi hebat. Itu contohnya bekerja pada sistem fisiologi yang sama ya. Interaksi farmakodinamik ini banyak contoh dia. Jadi hasil dari interaksi ini adalah bisa adiktif, bisa sinergis, ya, bisa sumasi, ya, potensial. Tidak usah dihafalkan semua ya. Enggak. Nah, ini pelajaran ini seharusnya semester 8 ya. Diberi semester 3. Ini contoh-contoh sudah saya berikan nih. Ya. Banyak contoh-contoh saya carikan. Anda mendapat antikoagulan, tapi minum asupan vitamin K dari buah atau dari sayur, bisa menyebabkan melawan efek antikoagulan. Gitu, ya. Fisiologi. Pasiennya diabetes menggunakan obat anti diabetes, tapi di resepnya ada dexamethasone misalnya ya. Dexamethasone itu bisa meningkatkan gula darah, melawan efek anti diabetes. Pasiennya mendapat obat anti hipertensi, jadi pasiennya juga mendapat analgesik, gitu ya, non-steroid anti-inflamatory, NSAID. Jadi obat-obat analgesik itu juga melawan efek obat anti-hipertensi karena hambatan pada prostaglandin. Ya. Di prostaglandin sifatnya vasodilator,
Hepatan pembuluh darah. Jadi kalau obat-obat analgesik itu menyebabkan vasokonstriksi, menyempitkan pembuluh darah. Ini karena perubahan keseimbangan cairan ya dan kulit, terutama pasien-pasien yang minum dikoksin ya. Dikoksin itu obat bakterial gagal jantung yang meningkatkan maju denyut jantung dikoksin. Nah, cuman kalau pasiennya dibuat hipokalemi karena sesuatu, misalnya dia jari, misalnya dia minum glusemik, ya, menyebabkan hipokalemi, bisa terjadi keracunan dikoksin. Dia karena perubahan elektrolit. Ini contoh-contohnya. Penggunaan clotrimazole dengan ACE inhibitor bisa menyebabkan hiperkalemia. Bahaya hiperkalemia. Mekanisme transport tadi sudah ya, aromatik amina, terusnya diambil kembali ke saraf simpatis, diblok oleh obat lain, ya. Vitamin tambah adrenalin menyebabkan tekanan darah. Vitamin itu antidepresan spesifik, bisa memblok ambilan saraf dengan efek adrenalinnya meningkat, tekanan darah meningkat, bisa stroke ya, bisa stroke ya, itu bisa jantung cardiac arrest. Kurang berapa menit? Habis. Kok nggak bilang bukan? Ini contoh yang lain lagi, silakan dibaca ya, sudah saya buat semuanya. Jangan lupa ini sampai profesi ada uang like ini ya. Ini sudah cari